Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan saja kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu suatu yang sangat penting, karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Efesus pasal 4 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Secara khusus saya akan baca ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Firman-Nya berkata demikian, "Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita manusia baru dalam Kristus. Seharusnya dan sepatutnya orang yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Setiap orang yang menyebut diri sebagai pengikut Kristus, setiap orang yang mengaku sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Yesus Kristus harus jadi ciptaan baru, harus jadi manusia baru. Itu berarti bahwa kita hanya bisa jadi manusia baru hanya dalam Kristus saja. Di luar Kristus tidak mungkin kita bisa menjadi manusia baru. Nah, bagaimana cara hidup manusia baru dalam Kristus? Apa yang dituntut dari kita sebagai manusia baru? Cara hidupnya bagaimana? Pola hidupnya seperti apa? Kelakuannya seperti apa? Itu yang akan menjadi perenungan kita bersama di hari ini. Bagaimana cara hidup manusia baru dalam Kristus? Dalam ayat 25, "Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota." Buanglah dusta dan berkatalah benar. Hal yang sama juga dalam ayat 29, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Dalam ayat 25, buanglah dusta, berkatalah benar. Dalam ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Itu semua berhubungan dengan mulut. Artinya apa? Manusia baru dalam Kristus yang pertama itu harus mengucapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang baik. Tidak boleh dusta. Dusta harus dibuang. Berkatalah ya terhadap ya dan tidak terhadap tidak. Itu manusia baru dalam Kristus. Terus juga dia harus berkata benar seorang kepada yang lain. Tidak boleh ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Tapi sebaliknya kita menggunakan perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Itulah cara hidup manusia baru dalam Kristus. Dan kita terus berproses untuk hal itu, dan kita terus belajar sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita hanya mengucapkan kata-kata yang benar. Dan mengucapkan kata-kata yang benar itu berarti kita harus membuang dusta. Kalau selama ini kita berdusta, kita harus buang. Kalau selama ini kita mengucapkan kata-kata kotor, itu harus dibuang. Karena itu manusia lama kita. Manusia baru selalu mengucapkan kata-kata yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara hidup manusia baru dalam Kristus? Ayat 26. "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa.
janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat ini mau mengatakan bahwa apabila kamu menjadi marah, berarti boleh marah. Tetapi janganlah kamu berbuat dosa. Marah yang berbuat dosa adalah kalau kita sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Juga hal yang hampir sama dijelaskan dalam ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, di situ ada kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hal yang kedua, manusia baru dalam Kristus itu kita harus membuang segala kejahatan. Kalau bicara segala berarti banyak. Kepahitan itu kejahatan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah itu masuk kategori kejahatan. Marah juga tanpa terkendali itu juga masuk kategori kejahatan. Itu harus kita buang dalam hidup kita sebagai manusia baru dalam Kristus. Kalau dulu manusia lama ya itu sudah cara hidup kita. Dengan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, segala kejahatan, marah yang tidak terkontrol, itu manusia lama kita. Tapi dengan manusia baru dalam Kristus, kita mulai belajar membuang semuanya itu. Yang saya sebut sebagai segala kejahatan, itu harus dibuang. Itu harus ditinggalkan. Atau dengan kata lain, mari kita bertobat dari hal-hal seperti itu. Kita bertobat dari segala kejahatan. Karena kita sudah manusia baru dalam Kristus. Itu yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang yang ada di dalam Kristus. Yang ketiga, manusia baru dalam Kristus ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Penuh kasih mesra, artinya bahwa kita harus mau mengasihi. Artinya bahwa kita harus hidup dalam kasih. Kalau kita mengasihi berarti kita harus ramah seorang terhadap yang lain. Kalau kita mengasihi berarti kita harus mau saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi hal yang ketiga, manusia baru dalam Kristus itu hidup dalam kasih. Orang yang mengasihi tidak ada benci, dendam, iri satu dengan yang lain. Orang yang mengasihi dia mau memaafkan, mau mengampuni kesalahan orang lain. Dan itu manusia baru dalam Kristus. Kalau manusia lama kita benci, kita dendam, kita iri satu dengan yang lain. Tapi manusia baru dalam Kristus tidak ada seperti itu. Tidak ada rasa benci, dendam satu dengan yang lain. Tapi sebaliknya saling mengasihi, memiliki kasih mesra satu dengan yang lain. Itulah manusia baru dalam Kristus. Tuhan menolong kita untuk bisa melakukan firman ini dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami manusia baru dalam Kristus. Tolong kami supaya kami hanya mengucapkan kata-kata yang benar ataupun kata-kata yang baik. Tidak ada dusta, tidak ada perkataan kotor dalam mulut kami. Tolong kami juga supaya kami mau membuang segala kejahatan dalam hidup kami. Apakah itu kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Tolonglah supaya kami mau membuangnya. Dan tolong kami supaya kami hidup mengasihi satu dengan yang lain. Kami berlaku ramah seorang terhadap yang lain. Kami mau saling mengampuni sebagai wujud kami mengasihi. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Diberkatilah mereka ya Allah. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.